Perkenalkan, nama saya Marcelina Primasia Arnalin dengan NIM 2103030098, kelas C semester 1 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku tentang demokrasi deliberatif di Asia. Demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara seperti parlemen, tapi juga yang terpenting dalam masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang demokrasi deliberatif desa dan tata kelola desa di Cina. Dua kasus yang dibahas dalam bab ini menunjukkan bahwa beberapa pemimpin desa yang lebih bijaksana semakin menggunakan mekanisme baru untuk mengurangi konflik sosial. Dua kasus praktik deliberatif sampai tingkat tertentu memenuhi beberapa prinsip demokrasi deliberatif seperti saling menghormati, partisipasi, musyawarah publik, kesempatan yang sama, dan perbedaan dalam hal dampak pada pembuatan kebijakan. Mereka menunjukkan bahwa kondisi untuk memerintah deliberatif yang efektif meliputi komunitas yang terkait musyawarah yang tulus, adanya mekanisme negosiasi, lembaga kekuasaan yang mengawasi seluruh proses dan menjamin pelaksanaan keputusan berasal dari musyawarah publik, dan fokus pada masalah konkret. Namun demikian, indeks demokrasi desa secara keseluruhan belum memuaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Indonesia dalam menyampaikan akuntabilitas sosial. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia telah melewati peralihan dari kediktatoratan ke demokrasian yang baru lahir, desentralisasi yang cepat dan masif, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat sipil, dan masyarakat desa. Dekade reformasi telah diganti oleh tingkat pesimisme tertentu. Ini pengamatan menunjukkan stagnasi demokrasi yang mulai membatasi ruang untuk masyarakat sipil warga negara dan perlu dilibatkan dalam musyawarah, tetapi juga dalam tantangan keseimbangan kekuasaan dengan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Selanjutnya, demokrasi deliberatif di India. Gram Sabha yang diamanatkan oleh konstitusi adalah lembaga demokrasi yang inovatif di desa India. Pertemuan Gram Sabha terlepas dari semua kelemahannya, harus diperhatikan sebagai upaya untuk bergerak menuju kesetaraan warga negara dengan inklusi sosial. Seiring waktu, Gram Sabha cenderung menjadi alat yang lebih efektif dalam upaya India untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warganya. Dalam pengertian ini, mereka menunjukkan nilai potensial dan musyawarah untuk pembangunan dan kemiskinan, pengurangan subjek menjadi semakin penting dalam dunia berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Nepal, pembuatan konstitusi partisipatif dan deliberatif dalam masyarakat yang terbagi. Proses Nepal akan telah mendapat manfaat dari penggunaan metode demokrasi deliberatif yang lebih sistematis, seperti polling deliberatif yang dapat menangani hierarki tradisional dan komunal perwakilan. Dalam jangka panjang, struktur baru, tradisi, deliberatif, dan demokrasi pengalaman yang diperoleh dari proses pembuatan konstitusi menjadi bertanda baik bagi masyarakat depan demokrasi deliberatif di Nepal. Meski level elit partai politik tetap terperosok dalam politik faksi dan berbasis kepribadian, dan sebuah partai dominan telah muncul dengan penggabungan Maois dan UML, musyawarah di tingkat lokal telah diberi kepentingan, diperbarui, dan bisa kembali meresap ke atas. Pemerintahan daerah sekarang diberdayakan secara langsung oleh konstitusi warga negara. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman dalam mewakili kepentingan mereka dan berpartisipasi dalam latihan demokrasi. Ada lebih banyak peluang musyawarah multibahasa yang mengikut sertakan masyarakat terpinggir, dan telah terjadi kelanjutan dan penyempurnaan forum-forum partisipasi yang ada. Selanjutnya, demokrasi deliberatif versus deliberatif di Malaysia. Rakyat Malaysia sekarang melihat kekuatan yang harus mereka ubah pemerintahan dan memastikan reformasi yang mereka inginkan. Orang-orang sekarang menggunakan banyak saluran termasuk masyarakat sipil dan media baru untuk berunding dengan perintah dan meminta pertanggungjawaban.
Demokrasi deliberatif dapat membawa dinamisme segar dan kedewasaan untuk politik baru. Malaysia, orang tahu hak dan kewajiban di Malaysia baru ini. Selain itu, Malaysia memiliki tradisi budaya yang tertanam dalam konsep musyawarah mufakat dan gotong royong yang dapat membuat praktik musyawarah publik di tingkat nasional dan akar rumput. Namun kita tidak boleh terlalu optimis tentang prospek deliberatif demokrasi di Malaysia. Dirjet 2005 menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif dapat memberikan hasil positif pada isu-isu kontroversial di mana nilai-nilai dan keyakinan mendasar bahwa para peserta di bawah meja secara diametris bertentangan atau tidak bertentangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsultan sebagai partisipasi non-demokrasi Singapura dan implikasinya. Implikasi mendasar dari kerangka POP ini dan studi kasus Singapura untuk kontribusi lain pada volume ini. Yang pertama, tanpa mempertimbangkan hubungan dan dinamika ekonomi politik yang spesifik secara historis. Resep tentang demokrasi deliberatif cenderung ke arah voluntarisme. Kedua, terhadap masa demokrasi deliberatif diukur menempatkan premium pada politik pluralisme mendahului kapasitas peserta politik untuk dapat serius menentang kekuasaan elit dan ketidaksetaraan sosial dan politik yang terkait proses politik deliberatif yang inklusif secara luas, bahkan jika itu dapat dicapai tidak perlu mengancam kepentingan pribadi yang kuat yang dilayani dengan baik oleh negara yang ada kekuasaan atau menghasilkan gerakan politik kolektif yang kohesif yang mampu secara efektif menantang kepentingan-kepentingan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orang Filipina lintasan demokrasi deliberatif yang tidak merata. Politik deliberatif adalah ideal pemerintahan sendiri, di mana warga negara menjadi pembuat keputusan kolektif yang mempengaruhi kehidupan mereka. Deliberatif demokrasi berkembang dalam periode ketidakpastian dari gerakan revolusioner melawan kolonialisme hingga pembangunan bangsa pasca kolonial hingga kampanye anti kediktatoran hingga inovasi demokrasi yang didorong oleh masyarakat sipil setelah revolusi kekuatan rakyat. Dari momen-momen bersejarah ini jauh dari sempurna. Mereka sering digagalkan oleh struktur kekuasaan abadi yang melanggengkan kekuasaan elit. Meski demikian, momen-momen politik ini menjadi pengingat bahwa demokrasi deliberatif adalah proyek politik yang menentukan resonansi dalam titik sejarah kritis ketika warga menegaskan kapasitas mereka untuk pemerintahan sendiri dan membangun pencapaian yang tidak sempurna dari pahlawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan deliberatif polling dalam pembuatan kebijakan. Polling deliberatif dalam pembuatan kebijakan proses di Jepang, bahkan jika ini memerlukan perubahan sistem, polling deliberatif bisa mengakomodasi budaya yang berbeda dan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan sistem politik dan bukan budaya. Hal ini dimungkinkan untuk mengetahui arah atau jenis reformasi yang diperlukan. Berdasarkan pengalaman penggunaan deliberatif polling dalam proses pembuatan kebijakan saat ini. Untuk satu pengalaman, polling deliberatif dapat digunakan untuk memandu reformasi diet, meskipun ini akan menemui banyak perlawanan dan membutuhkan landasan yang cukup besar. Polling deliberatif harus digunakan sebagai bagian dari referendum proses perubahan konstitusi. Deliberatif polling dapat mengatur atau meredakan konflik partisan dalam pengaturan opsi dalam dokumen pengarahan di cara menghormati posisi para pihak lain, dan hal ini dapat menghambat dialog dan kompromi. Selanjutnya, demokrasi deliberatif di Korea Selatan. Korea Selatan secara aktif memperkenalkan demokrasi deliberatif sebagai bagian dari pendekatan terhadap manajemen konflik. Sejak tahun 2005 ketika deliberative polling awalnya diluncurkan, proses pengambilan kebijakan pemerintah pusat, fitur utama lain, dan pengembangan polling deliberatif di Selatan Korea
adalah pembentukan komite musyawarah publik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan netralitas dan meningkatkan keahlian dalam proses musyawarah publik. Deliberative polling di Korea Selatan lebih ilmiah dan luas dibandingkan di negara-negara Asia lainnya. Sekarang telah berkembang ke tahap pembahasan pembentukan organisasi permanen politik nasional, panitia musyawarah, polling musyawarah. Latar belakang pembangunan ini mencerminkan semakin meningkatnya kemauan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan deliberatif di amandemen Undang-Undang Pers dan Audio. Dari momen-momen bersejarah ini jauh dari sempurna. Mereka sering digagalkan oleh struktur kekuasaan abadi yang melanggengkan kekuasaan elit. Meski demikian, momen-momen politik ini menjadi pengingat bahwa demokrasi deliberatif adalah proyek politik yang menentukan resonansi dalam titik sejarah kritis ketika warga menegaskan kapasitas mereka untuk pemerintahan sendiri dan membangun pencapaian yang tidak sempurna dari pahlawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan deliberatif polling dalam pembuatan kebijakan. Polling deliberatif dalam pembuatan kebijakan proses di Jepang, bahkan jika ini memerlukan perubahan sistem, polling deliberatif bisa mengakomodasi budaya yang berbeda dan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan sistem politik dan bukan budaya. Hal ini dimungkinkan untuk mengetahui arah atau jenis reformasi yang diperlukan berdasarkan pengalaman penggunaan deliberative polling dalam proses pembuatan kebijakan saat ini. Untuk satu pengalaman, polling deliberatif dapat digunakan untuk memandu reformasi diet, meskipun ini akan menemui banyak perlawanan dan membutuhkan landasan yang cukup besar. Polling deliberatif harus digunakan sebagai bagian dari referendum proses perubahan konstitusi. Deliberative polling dapat mengatur atau meredakan konflik partisan dalam pengaturan opsi dalam dokumen pengarahan bicara menghormati posisi para pihak lain, dan hal ini dapat menghambat dialog dan kompromi. Selanjutnya, demokrasi deliberatif di Korea Selatan. Korea Selatan secara aktif memperkenalkan demokrasi deliberatif sebagai bagian dari pendekatan terhadap manajemen konflik. Sejak tahun 2005 ketika deliberative polling awalnya diluncurkan, proses pengambilan kebijakan pemerintah pusat, fitur utama lain, dan pengembangan polling deliberatif di Selatan Korea adalah pembentukan komite musyawarah publik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan netralitas dan meningkatkan keahlian dalam proses musyawarah publik. Deliberative polling di Korea Selatan lebih ilmiah dan luas dibandingkan di negara-negara Asia lainnya. Sekarang telah berkembang ke tahap pembahasan pembentukan organisasi permanen politik nasional, panitia musyawarah, polling musyawarah. Latar belakang pembangunan ini mencerminkan semakin meningkatnya kemauan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan deliberatif di amandemen Undang-Undang Pers dan Audiovisual Tindakan Penyiaran di Makau. Polling permusyawaratan perubahan Undang-Undang Pers dan Audiovisual adalah yang pertama dari jenisnya di Makau dan Hong Kong, khususnya wilayah administrasi Cina. Terlepas dari pengungkapan pendapat yang bijaksana diungkapkan oleh sampel dari 277 perwakilan yang dipilih secara acak dari masyarakat, Makau polling permusyawaratan telah menjalankan beberapa fungsi sosial untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan komunikasi sosial, dan memfasilitasi transparansi pengenalan metode polling deliberatif, dan telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kritikan oleh beberapa profesional di media terkait pangan dalam masyarakat Makau. Tidak ada lagi pemungutan suara permusyawaratan yang dilakukan di Makau sejak saat itu. Meskipun demikian, prospek demokrasi deliberatif Makau tunduk pada sifat masalah yang terlibat, literasi deliberatif polling, dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dan terakhir saya akan jelaskan tentang demokrasi deliberatif di Mongolia. Mongolia memiliki demokrasi parlementer yang khas dan pasar properti pribadi sistem. Ini adalah negara berkembang yang terletak
di antara dua raksasa Cina dan Rusia dengan sistem politik yang sama sekali berbeda. Ini juga merupakan situs unik reformasi demokrasi, pelembagaan polling permusyawaratan baik sebagai persyaratan hukum dalam proses amandemen konstitusi dan sebagai reformasi demokrasi. Demokrasi deliberatif awalnya kepemimpinan berada di tangan wali kota Ulaanbaatar dan segera beralih ke MP Zandasatar, mantan Menteri Luar Negeri yang menjadi Ketua DPR selama proses tersebut. Zandasatar membantu mewujudkan undang-undang yang diperlukan polling permusyawaratan dan kemudian diimplementasikan di tingkat nasional dengan pembahasan usulan amandemen konstitusi.